Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinari Hidatul Aisyah Farahah, mahasiswa S2 Teknik Biomedis, akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang persamaan fungsi dari fast Fourier transform atau disingkat dengan FFT. Sebelum menginjak persamaan tersebut, kita akan mengetahui dahulu definisi dari Fourier transform. Pada dasarnya, Fourier transform ini merupakan proses perpindahan dari dimensi waktu ke frekuensi. Dalam perkembangannya tidak selalu dari dimensi waktu, bisa dari berbagai kurva fungsi basisnya. Contoh pada gelombang superposisi terdiri dari beberapa gelombang pendukung yang jika dijumlahkan akan menjadi kurva domain waktu. Kurva domain waktu ini yang mewakili beberapa gelombang pendukung tadi. Ya, apabila dijumlahkan maka akan menjadi kurva domain waktu untuk Fourier transform. Maka hasilnya akan menjadi gelombang dengan menunjukkan puncak yang menggambarkan gelombang pendukung. Jadi gelombang superposisi sebagai basis atau basic time-nya, basic waktunya, sedangkan gelombang hasil transformasi Fourier merupakan basis dari frekuensi. Persamaan Fourier transform bisa dari berbagai dimensi. Bila contohnya Fourier transform satu dimensi, maka input selalu sama dengan output. Apabila satu dimensi, maka inputnya satu dimensi, maka outputnya harus satu dimensi juga. Nah, data yang diambil itu dari waktu yang minus tak berhingga hingga plus tak berhingga. Awalnya rumus Fourier termasuk dalam rumus analitik, tapi bisa diturunkan menjadi rumus numerik. Dan nanti yang akan saya pakai di pemrogramannya menggunakan rumus numerik yang sudah dalam integralnya diturunkan menjadi sigma. Data diambil dari sejumlah n besar data. N besar ini merupakan jumlah berapa kali pengukuran atau jumlah data yang kita ambil yang mewakili waktu dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Turunan dari persamaan Fourier bisa menjadi suku real dan suku imajiner, sehingga tidak perlu menghitung data dari minus tak berhingga sampai ke plus tak berhingga. Cukup menggunakan atau memasukkan data sejumlah n besar saja. Di sini nanti ada simbol n besar dan n kecil. Jadi saya gambarkan dulu. Jika Fourier transformnya dua dimensi, maka output dan inputnya selalu sama. Di gambar dua dimensi ini berarti ada dua sumbu X dan sumbu Y. Maka akan memiliki suku frekuensi 1 dan suku frekuensi 2. Jadi bila inputnya dua dimensi, maka nanti outputnya juga akan dua dimensi. Jadi nanti di sini akan saya terangkan ada fungsi persamaan yang saya gunakan untuk tugas ini adalah dari fungsi ini. Ini bisa didefinisikan tadi n besar jumlah pengukuran atau banyaknya data apabila dikalikan delta t menjadi t besar. Jadi bila difungsikan adalah x fungsi fn sama dengan sigma dari k sama dengan 0 hingga n besar kurangi 1, x dari waktu atau x time-nya ini eksponensial pangkat minus 2 dikalikan pi kalikan pi ini maksudnya pi imajiner dikalikan fn dikalikan k delta t. Fn-nya dari mana? Fn sama dengan n kecil per n besar dikalikan delta t. Jadi di sini k adalah output, jadi harus sama jumlahnya dengan input. Jadi misalnya kalau n sama dengan 0 hingga n-1 misalnya ada 10, n-nya sama dengan 10, maka di sini n-1 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Lalu di k-nya ini berarti ada 9 atau ada 10 nilai maksudnya, karena 0-nya dihitung 0 hingga 9, 0 hingga 9, karena katakanlah n kita ada 10, sehingga jadi k-nya juga ada 10 karena inputnya 10. Persamaan ini nanti akan diterapkan menggunakan bahasa pemrograman atau coding. Untuk membuat satu gelombang tetap sudah ada codingnya, nanti akan saya tunjukkan.
yang menghasilkan gelombang satu puncak dan satu lembah. Nanti akan dibuat looping di mana dimasukkan jumlah gelombangnya, disimbolkan, lalu disimbolkan dengan huruf X nanti di sini, di mana setiap X-nya itu merupakan gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Di sini ada suku real dan suku imajiner, yang di sini ini dipakai suku imajiner, yaitu menggunakan perhitungan sinus. Nanti dimasukkan datanya, data sejumlah n besar dengan coding yang sudah ada. Jadi kita masukkan fn atau fungsi dari n-nya ini kita foyekan untuk mencari intensitas dari output atau suku imajinernya. Definisi yang digunakan persamaan ini, maka harus kita sepakati bahwa n sama dengan 0. Di sini data dimulai pertama dari 0 hingga n sama dengan n besar kurangi 1. N besar ini jumlah datanya, misalnya tadi ada 10, berarti N10 kurangi 1, 9. Jadi 0 hingga 9. Sehingga didapatkan output atau K-nya 10. Pada kasus jika N-nya adalah genap, maka N kecil sama dengan min N besar dibagi 2 hingga N kecil sama dengan N besar dibagi 2 dikurangi 1. Jika N besarnya adalah ganjil, maka N kecil sama dengan min dalam kurung N besar dikurangi 1 dibagi 2 hingga N besar dikurangi 1 dibagi 2. Langsung ke coding pemrogramannya, saya menggunakan Python di sini. Jadi mengimport dulu NumPy, CP, Matplotlib, pyplot untuk menjalankan fungsi FFT-nya. Di sini saya menggunakan waktunya sebesar 20 second atau 20 detik dan pengambilannya atau jumlah datanya sebanyak 50 kali pengukuran. F1 di sini yang dimaksud adalah untuk Fn-nya yang tadi ini, Fn ini kita ganti F1. Dimasukkan di sini N-nya 10 per N besar dikali delta T, lalu F2-nya sama dengan 15 dibagi N besar dikali delta T, lalu didapatkan ada F3 juga sama dengan 5 plus 5 dikali N besar dibagi N besar kali delta T. Lalu di X1 ini merupakan penerapan rumusnya, bakal dijelaskan di slide berikutnya. Jadi X1 di sini adalah sinyal, di sini ada sinyal. Jadi ada sinyal 1, sinyal 2, sinyal 3, di mana ini adalah gelombang sinusnya. Maka di sini X1 dari waktu tersebut sama dengan sinus 2pi kali F1 dikali T-nya ditambah 0,3 sin dikali 2pi kali F2 kali T ditambah 0,3 E. Jadi E di sini merupakan noise random. Untuk X2-nya sama menggunakan sin 2pi kali F2 kali T ditambah 0,1. Untuk S3-nya sama dengan sin 2pi kali F3. Jadi mengikuti saja F-nya berarti diganti 3 apabila X-nya juga 3. Lalu diplotkan, digambarkan demikian hingga terbentuk gelombang-gelombang. Lalu kita masukkan kode untuk FFT-nya, X1 underscore FFT sama dengan FFT dalam kurung X1, itu kita gambarkan seperti ini gambarnya. Maka inilah yang akan kita olah dipercepat fungsi persamaannya, makanya menggunakan FFT karena ini bisa mewakili dari seluruh data, maka akan dipercepat sehingga kita bisa menggunakan sebagian datanya saja. Menjadi bila digabungkan antara ketiga frekuensi tadi menjadi gambar ini, di mana ini ada sinyalnya, kita print dari hasil F2 dan F3 seperti ini. Lalu kita terapkan lagi X2 dan X3 dari FFT-nya, maka digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah hasil akhir di mana cirinya adalah puncak gelombang ini mewakili gelombang pendukung karena ini sudah menjadi sinyal atau
hasil dari FFT. Puncak gelombangnya ini puncak pendukung, dan hasilnya adalah simetris, di mana bisa dibagi dua dan sama rata, sehingga kita bisa mengurangi waktu komputasi agar bisa Menyingkat waktu pemrograman. kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan.